Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema puasa sebagai latihan pengendalian diri. Ramadan tiba, sukacita masyarakat menyambut bulan ini diekspresikan di mana-mana lewat ucapan selamat berpuasa, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, dan sebagainya. Kita kini berpuasa dari anak kecil sekelas SD hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Alhasil, puasa sudah biasa kita lakukan, layaknya seperti siklus tahunan saja, berulang dan berulang lagi, seakan jadi rutinitas saja. Namun, dalam pelaksanaannya, tak jarang kita temukan orang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal di luar tindakan bermoral, seperti kebut-kebutan habis berbuka atau menjelang buka puasa. Ada juga orang yang berpuasa ketika berpuasa terlalu banyak hidangan yang terkesan berlebihan, serta makan secara berlebihan. Tidak hanya jenis makanannya, melainkan juga makannya overload alias terlalu kenyang. Banyak orang yang berpuasa namun tidak banyak mengetahui hakikatnya. Secara kebahasaan, puasa dalam bahasa disebut saum atau siam, bermakna menahan atau al-imsak. Pengertian secara kebahasaan ini pernah digunakan oleh Al-Quran dalam pengertian menahan untuk berbicara. Lalu secara agama atau Islam, puasa diartikan sebagai menahan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dari makan, minum, dan hal-hal lain membatalkan seperti berhubungan suami istri dari terbit fajar kedua hingga matahari terbenam. Makna menahan itu sebenarnya berisi pengendalian atau dalam istilah tasawuf sering disebut dengan perjuangan mengendalikan nafsu atau mujahadat al-nafs, atau dalam ungkapan lain kontrol diri atau self-control. Namun bedanya adalah bahwa self-control adalah pengendalian diri secara psikologi agar seseorang tetap teratur, terbimbing, dan terarah dalam tindakannya menuju hal yang positif. Fokusnya adalah pengendalian emosi sehingga tenang dalam menghadapi situasi panik. Sedangkan istilah pengendalian diri di sini dimaksudkan lebih spesifik, yaitu dalam pengertian agama atau Islam berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu agar tetap pada Islam. Tidak hanya pengendalian emosi, melainkan semua yang terkait dengan diri seperti harta kekayaan, rasa takut, sikap hidup yang hedonis dan materialistis. Pengendalian diri adalah bagian penting dari hakikat beragama. Dalam Islam ada aturan lalu para pemeluknya diperintahkan untuk mengendalikan diri. Agar sesuai dengan aturan itu, Islam bahkan semua agama berupaya menciptakan tatanan. Dalam Islam ada perintah dan larangan, bahkan ada yang dibolehkan atau mubah, semuanya berisi pengendalian. Dalam hal yang diperintahkan, maka orang yang beriman diperintahkan untuk mengendalikan diri, baik dalam pengertian menyiapkan diri, berkomitmen, dan disiplin melaksanakannya. Ajaran sholat misalnya berisi perintah pengendalian diri karena orang yang mengerjakan harus siap mengalokasikan waktu dan untuk mengabaikan hal lain dulu demi melaksanakan sholat. Begitu juga dalam larangan, bahkan tentu ada ajaran Islam tentang pengendalian diri, terutama untuk tidak melanggar. Bahkan dalam hal-hal yang dibolehkan atau mubah juga ada pengendalian diri. Itulah sebab dalam puasa dilarang makan dan minum meskipun terhadap hak miliknya sendiri. Begitu juga dilarang menggauli meski terhadap pasangan sendiri selama berpuasa. Mengapa terhadap hal-hal yang mubah juga perlu pengendalian? Karena jika tidak ada batasan, manusia akan berlebihan yang dalam bahasa agama disebut tabzir atau membuang-buang atau boros atau israf berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tentu akan menjadi tidak baik karena hal itu terkait dengan pengendalian jiwa meski terhadap yang mubah. Bahkan menurut Al-Shatibi, seorang ahli usul al-fiqh beraliran Malikiyah yang dalam beberapa hal dari pemikirannya mengkritik terhadap namun juga terpengaruh oleh ajaran tasawuf melalui karyanya Al-Muwafaqat, sebenarnya tidak mubah dalam pengertian sama sekali netral, melainkan ia akan bernilai dianjurkan atau tidak. Bukti bahwa yang dianggap mubah tidak selalu bersifat netral adalah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa menggauli istri yang sah adalah berpahala. Lantas kemudian menimbulkan kebingungan para sahabat, lalu mereka menanyakan kebenaran hal itu. Nabi lalu menjawab dengan mengajak beranalogi kebalikannya atau mafhum al-mukhalafah.
dengan balik bertanya, jika hubungan seksual itu dilakukan terhadap wanita bukan pasangan sahnya, apakah berdosa? Sontak para sahabat menjawab, tentu saja. Nabi kembali menjawab bahwa begitu juga jika dilakukan terhadap pasangan sahnya atau istri, maka berpahala. Di sini apa yang dianggap mubah sebenarnya memiliki nilai atau pahala. Maka dalam puasa, yang mubah itu pun harus dikendalikan penggunaannya. Nah, momen puasa sesungguhnya adalah momentum pembiasaan atau ta'wid habituation untuk pengendalian, karena pengendalian itu menjadi bagian inti dari keberagamaan. Mengapa disebut momentum pembiasaan? Karena hanya berlangsung selama sebulan atau Ramadan. Sebagai momen pendidikan yang seharusnya inti pengendalian itu dalam banyak hal dari beragama diterapkan di bulan-bulan lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wal iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.